seterusnya lihat apakah ada sampah kiri kanan di bawah. Bagaimana? Sudah lengkap? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dan kita serahkan kepada Tuhan, tentu kita mengawali dengan doa. Oleh sebab itu kepada anak-anak kami yang tersayang, siapa ketua kelas? Iya, ketua kelas yang membawa kita untuk mengawali dalam doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai aktivitas belajar kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan percaya kita dengan doa yang mulai. Doa Saya dulu kepada ketua kelas, bagaimana teman-teman kalian semua hadir? Hadir Pak. Iya, oleh sebab itu saya mencoba saja mengabsen anak-anak kami yang tersayang. Didengarkan dulu namanya. Ya, Agus Mitali. Hadir Pak. Iya, Asimilina Gula. Hadir Pak. Iya, berarti semua hak. Hadir. Terima kasih telah Anda anak kami pada hari ini hadir semua. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami tentu Anda sudah tahu mata pelajaran kita pada hari ini adalah PKN, ya kan? Iya. Sebelum masuk kita pada inti, tentu kita mengadakan suasana yang bagus, ya kan? Oleh kepada kami, anak-anak kami, biar suasananya bagus dan kita bernyanyi, yaitu lagu nasional yang dibimbing oleh Rive Kristina Gula. Dipersilakan untuk membawa kita salah satu lagu nasional. Ya, dipersilakan kepada anak-anak. Garuda Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, 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 maju. Ya, terima kasih kepada anak kami dan dipersilakan kembali pada tempatnya. Tujuan pembelajarannya. Silakan lihat nanti pada bagian kekuasaan Republik Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajarannya adalah satu, yaitu mengenali sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan benar. Kedua, mengidentifikasikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan tepat. Ketiga, menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keempat, yang berikut adalah mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan benar. Nah, ini nyata. Berarti kita sudah menganalisis, mengidentifikasikan, itu menganalisis dari mana dia nanti adalah dari video yang saya tampilkan nanti di depan ini. Berarti ini kerja kita, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita membentuk nanti suatu kelompok. Saya bagikan nanti ya. Ya. Oleh sebab itu sebelum menampilkan dan diperhatikan dan disimak yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tiga kelompok, ya. Yang pertama adalah
Asilina bulat, Agus Mintati bulat, Dinasti bulat, Fidelis Aprianto bulat. Itu nama kelompoknya. Ingat, nama kelompoknya adalah legislatif. Ya. Kelompok 2, Irman Christian bulat, Jana Fiani bulat, Media Christian bulat, Putri Ayu bulat, Sastra Putri Bisanti bulat. Itu nama kelompoknya saya berikan adalah eksekutif. Ya, ingat nama kelompoknya ya. Nama kelompok 2 eksekutif. Kelompok 3 yang berikut, yang terakhir adalah Rilevin bulat, Fincher bulat, Nive bulat, Yunesti bulat, Yupiter Warubu. Nama kelompok anak-anak yang tersayang adalah federatif. Ya, ingat kelompok 1 tadi apa? Legislatif. Nama kelompok 2 eksekutif. Kelompok 3 federatif. Oleh sebab itu sebelum saya tampilkan media pembelajaran kita pada pagi hari ini yang telah Bapak di depan ini tadi untuk membagikan kelompok, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Akan saya tampilkan media pembelajaran kita pada hari ini yaitu berbentuk video. Ya, ini nanti video ini simak dan amati, ya, karena hasil yang anak amati nanti adalah kelompok masing-masing mendiskusikan. Terus, ya, menampilkan di depan dan mempresentasikan. Ya, setelah mempresentasikan dan kalau ada pertanyaan dari kelompok yang nanti silakan dijawab. Ya, bagaimana Anda sudah mengerti dalam hal tersebut? Sudah. Ya, diperhatikan, fokus pada layar. Saya akan tampilkan media pembelajaran pada pagi hari ini yaitu khususnya adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ada media Anda sudah tampil dan diperhatikan dan disimak dan mengerti amati. Bagaimana sudah fokus? Iya. Saya akan memulai menampilkan video. Kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Pasti akan muncul pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari para ahli. Yang pertama yaitu contoh. Menurut Joko, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif menurut Joko yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili
Di antara bagian-bagian ini, dia membutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintah negara. Lalu, bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian: pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Kemudian pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan kata tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Negara Republik Indonesia. Iya, pelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak kami yang kami sayangi, dan tentu dan yakin pada pagi hari ini anak-anak kami telah mengamati dan menganalisis hasil video dari yang apa yang tampilkan di depan tadi. Bagaimana sudah? Sudah. Oleh sebab itu, sebelum masuk kita pada ruang diskusi kelompok, apakah ada pertanyaan yang kurang memahami dari tampilan media yang Bapak tampilkan tadi? Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Siapa? Iya. Baik, nama saya Ibu Krisnani juga. Pertanyaan saya, apa saja contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat? Iya, terima kasih kepada anak kami yang kami sayangi. Oleh sebab itu, sebelum Bapak jawab di depan ini, apakah ada tanggapan dari teman kali untuk menjawab dari pertanyaan teman? Iya. Nama saya Sina Tula untuk menanggapi pertanyaan teman kami Irman Kristiani Tula. Pertanyaannya, berikan contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Iya. Contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga adalah ketika saya sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua saya menyuruh untuk belajar. Kemudian saya mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Kedua, contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Saya datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saya akan mendapatkan teguran dari guru. Yang ketiga, contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Demikian. Iya, terima kasih tanggapan teman-teman. Silakan ke pertanyaan. Ada lagi? Tanggapan dari pertanyaan temanmu? Tidak ada. Baik. Berarti saya simpulkan di depan ini Bapak menyimpulkan dari pertanyaan dan temanmu adalah berikan contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali yang dikatakan dari temanmu tadi, yaitu contohnya itu dalam keadaan di rumah. Berarti Anda sedang menonton TV, tentu ada teguran dari orang tua. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Adalah belajar. Ya, benar sekali. Terima
itu sekarang adalah mendiskusikan hasil yang telah kita lihat di depan tadi. Silakan diskusi. Akan Bapak membagikan hasil diskusi Anda, yaitu dari kelompok 1, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, diperhatikan. Ada gambar di situ kan? Ada. Berarti khususnya diperhatikan semua lembar kerja yang Anda diskusikan adalah kelompok 1 yang Anda bahas adalah tentang pendapat jomblo, yaitu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Itu yang Anda diskusikan oleh anak kami yang tersayang kelompok 1. Kelompok 2 yang Anda bahas nanti adalah yaitu ada beberapa para ahli, yaitu Metes Sohu, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Itu yang Anda bahas. Ya, bagaimana, sudah mengerti kelompok 2? Sudah. Ya, kelompok 3 yang Anda diskusikan, yang Anda bahas, yaitu ada 2, yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, yaitu secara vertikal dan horizontal. Bagaimana, Anda sudah mengerti dari kelompok 3? Sudah. Yang Anda bahas, ada pertanyaan yang kurang memahami yang Anda bahas tiap kelompok. Ingat ya, kelompok 1 yang Anda bahas tadi adalah tentang pendapat jomblo, yaitu ada 3, ya kan? Iya. Kelompok 2 yang Anda bahas diskusikan adalah tentang para ahli Metosaurus, yaitu ada 3 bagian: kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Sedangkan kelompok 3 yang Anda diskusikan adalah pembagian kekuasaan Indonesia ada 2, yaitu secara horizontal dan vertikal. Dipersilakan untuk mendiskusikan oleh teman kelompok. Saya memberikan waktu 5 menit. Siapa? Iya, kelompok eksekutif. Ya, oleh kelompok eksekutif dipersilakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang adalah para ahli Metosaurus adalah ada 3 bagian. Dipersilakan untuk tampil di depan. Kepada anak-anak kami yang tersayang, kelompok eksekutif dipersilakan. Ya, silakan maju. Ya. Ya, di sini Anda berdiri. Ya, di sini. Ya, hadap sini. Ya. Ya, kelompok eksekutif dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan oleh kelompok yang lain diperhatikan dan ditanya yang kurang memahami yang kelompok 3 yang mereka diskusikan. Ya, kelompok eksekutif dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 2. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Sendula. Nama saya Sesat Kuri Sendula. Nama saya Sendula. Baik, demikian perkenalan singkat dari kami dan penyajian yang pertama kami persilakan kepada teman kami Sendula.
telah mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilakan oleh kelompok 2. Dari kelompok 2 nanti yang menjawab. Ya, coba semangat. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana? Yang mereka bahas tadi adalah tentang ahli, yaitu media source. Ada 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif. Itu kelompok 2 yang mereka bahas tadi, yang mereka diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2 silakan berikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2. Halo. Ya. Iya, dipersilakan. Lemparkan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Percaya Dulu. Saya akan memberikan pertanyaan. Sebagai pertanyaan saya itu, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaan dari teman kami saya juga, dan kami akan diskusikan jawaban. Baik, kami persilakan kepada teman kami Isiani juga untuk menjawab pertanyaan dari teman kami kepada Isiani Kusuma. Baik, terima kasih. Pertanyaan dikasih oleh teman kami Percaya juga, yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia. Yang kami diskusikan jawabannya itu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain atau apa dengan? Baik, sekarang saya ada pertanyaan atau tanggapan dan saran dari teman-teman semua. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kami akan menutup diskusi kami di depan ini. Jika ada kesalahan kami di depan ini, mulai dari tutur kata dan dari kami mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya, Om. Iya, tepuk tangan kepada kelompok 2 untuk memberikan diskusi mereka. Kepada anak kami dipersilakan kembali tempat duduknya. Iya, ada lagi yang menampilkan hasil diskusinya. Ada 2 kelompok yang belum. Ya, coba, yaitu kelompok legislatif dan kelompok federatif. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Iya, kelompok legislatif. Dipersilakan kepada anak-anak kami yang kami sayangi untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami ini untuk menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok legislatif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agus Bundati Gula. Di samping saya Aslina Gula dan di sampingnya itu seperti yang Gula. Untuk penyajian
Dan saya akan lanjutkan yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan mengenai hasil diskusi kami depan ini, kami persilakan. Ada dari kami. Saya Jennifer Suler. Kami ingin bertanya, pertanyaan kami itu bagaimana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaan dari teman kami Jennifer Suler, dan kami akan mendiskusikan tentang ini. Baik, jadi kami juga bertanya bahwa jawaban dari teman kami tadi, pertanyaannya bagaimana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia? Kami jawab di sini, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia yaitu terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kemudian Kami akan sanggah apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan berikan contohnya. Saya akan menjawab sanggahan dari teman kami Janis. Sanggahannya tadi, apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan berikan contohnya? Jawaban kami, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di dalamnya yang terdapat yaitu secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Contohnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam negara kesatuan. Baik, demikian saja hasil dari diskusi kami di depan ini. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih. Kami nomor 1 ya. Itulah siswa yang telah mengamati tadi video. Nah, tidak sia-sia untuk tampil di depan dan berpresentasikan. Semua pertanyaan dan teman bisa menjawab. Ya, masih ada kelompok satu lagi. Ya, berarti yang terakhir adalah kelompok federatif. Bagaimana kelompok federatif bisa menampilkan hasil diskusinya di depan kelas? Iya, dipersilakan kepada anak-anak kami yang kami sayangin adalah kelompok federatif dan kelompok legislatif dan eksekutif memperhatikan hasil diskusi oleh kelompok federatif. baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil kelompok kami. Untuk pembahasan kami yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal
dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya akan melanjutkan hasil yaitu dua pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal munculnya sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekian hasil penyajian diskusi kami depan ini. Jika ada tanggapan, saran atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Kami dari kelompok 1 mau bertanya. Nama saya Idris Kulit. Bagaimana pembagian kekuasaan Indonesia secara vertikal? Baik, kami akan diskusikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Idris Kulit nomor 1. Pertanyaannya tadi, bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal? Pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Kita masih ada tambahan dari teman-teman. Silakan. Baik, demikianlah hasil penyajian diskusi kami di depan ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Iya, terima kasih. Iya. Oleh sebab itu, dari hasil diskusi kalian sudah selesai. Benar-benar anak-anak kami yang kami sayangi sudah memahami dan mengamati media pembelajaran tadi yang saya tampilkan berbentuk video. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami kelas 10 adalah untuk kembali pada tempat semula. Dipersilakan. Ya,
tentu ya dari hasil diskusi, dari hasil tampilan media pembelajaran tentang sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia. Mungkin ya kita semua mata pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini pasti ada hal-hal yang menarik. Ya, kepada anak kami apa saja yang Anda menarik dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, ada yang menarik ya tentang ya sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia atau yang disukai. Ya. Ada? Ada Pak. Iya. Yang suka dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Iya, tepuk tangan sama-sama. Berarti anak kami sudah tahu bagaimana yang dikatakan dengan pembagian kekuasaan di Indonesia kita ini. Ya, oleh sebab itu dari semua materi kita awal sampai akhir ini, biar Bapak saya ringkas dan simpulkan semua, yaitu kita bahas tadi adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke, yaitu ada 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif. Sedangkan kekuasaan menurut Sius adalah ada 3, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2 bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Ya, oleh sebab itu sudah mau berakhir pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum itu ada tugas PR, silakan ditulis. Bagaimana sudah? Sudah. Ya. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif menurut John Locke. Kedua, jelaskan kekuasaan legislatif menurut para ahli Montesquieu. Ya, itulah tugas di rumah atau PR. Ya, minggu depan dikumpulkan melalui ketua kelas. Bagaimana ketua kelas? Iya. Dan ketua kelas akan menyerahkan kepada saya minggu depan. Bagaimana ketua kelas ya? Siap Pak. Iya. Terus pada hasil dari awal dan dari hasil diskusi penampilan tadi, Bapak telah menilai Anda ada 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ini saya telah menjadi menilai pada saat ya, bagaimana sikap Anda, ya, bagaimana pengetahuan Anda, bagaimana keterampilan. Telah saya lakukan. Ya, berarti oleh sebab itu kita mengakhiri mata pelajaran ini. Saya yakin anak-anak kami yang kami sayangi sudah memahami dan mengerti yang Bapak sampaikan pada hari ini dalam bentuk video. Oleh sebab itu ya, kita akan menutup. Ya, tentu tadi dari awal kita mengawali doa. Ya, tentu pada penutup ini kita berdoa juga. Ya, oleh sebab itu kepada anak-anak kami ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa, yaitu doa penutup kepada ketua kelas. Silakan. Baik teman-teman semua, kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa yang lain.
begitu juga dari awal. Dan sebelum menutup pembelajaran kita ini, ya kembali suasana yang bagus. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Tapi kepada anak-anak kami yang membawa atau memimpin kita untuk menyanyikan lagu nasional oleh ya, jadi kepada anak kami dipersilakan untuk memimpin kita salah satu lagu nasional. Ipas. Selamat pagi semua.